Dia tuh bungkus lauknya pakai plastik kiloan gitu kan. Plastik kiloan. Nah, suatu hari itu dia datang ke counter gua dan dia bilang gini ke mama gua, ya udah ceritanya gini sih, intinya, "Bu, mau nggak barter nih lauk sama pulsa?" Terus mana ada sih yang namanya petisi guys, petisi menghilangkan skripsi karena tidak ada UN juga. I like it, baby. I like it. Oke, gini kenapa? Gini, kenapa sampai ada orang yang bikin petisi? Gue denger lu juga ikut tanda tangan. Oh iya dong, aku sangat suka itu tanda tangan. Gini, menurut gua kenapa sih dibikin petisi? Karena gini, pertama, skripsi itu bukan sekedar kita bisa ngerjain dimanapun dan kapanpun, cuy. Tapi skripsi juga kan kita butuh riset dan penelitian, dan kita butuh juga kayak apa, belusukan. Iya, belusukan. Kita harus belusukan dong, ya kan, apalagi dengan kalian yang mayoritasnya ngambil data dari perusahaan lain. Iya, SPSS itu gimana itu cara ngambil data? Berbeda dengan kalian yang memang skripsinya mengarah ke bisnis plan atau mungkin ke judul-judul lain yang memang kalian nggak harus datang ke kantor tersebut dan kalian bisa minta datanya secara online. Gitu kan. Iya, dosen-dosen rata-rata bilangnya suruh udah online aja, masa ketemu perusahaan online sih. Gue mau ketemu salah satu perusahaan itu apa, multinational company, masa gue email terus mereka aja nggak masuk kerja. Nah itu nggak, dan juga gini cuy, ibaratnya gini. Iya. Lu ini siapa? Lu ini mahasiswa kan? Mahasiswa. Masa lu minta data secara online? Kecuali memang ada kebijakan dari perusahaannya memang menganjurkan itu. Iya, Dan perusahaan itu udah menghubungi nomor masing-masing mahasiswa yang memang udah diperbolehkan buat ngambil data untuk skripsi di perusahaan itu. Dan kalau buat bagi kalian yang cuma say hi, ketemu sekali, nyolong data sebentar, ya kalian siapa kan gitu. Iya, benar banget. Gitu. Nah, menurut gua sih karena dibikin petisi itu, satu, bukan memang karena kita bukan karena kita memang malas gitu. Gimana? Tapi karena memang susah. kesulitan untuk mencari data, guys, gitu. Sangat kesulitan banget nyari data tuh, berbeda banget sama kalian yang memang bisnis plan gitu kan. Ataupun memang harus ada yang bisnis plan. Emang dibolehkan? Dibolehkan. Dan bahkan gua juga skripsinya pakai bisnis gua sendiri. Apaan? Gitu. Mana bisa? Bisa cuy, kan bisnis plan. Tapi tetap gue punya bisnis dan bisnisnya udah berjalan gitu. Dosen siapa yang bisa boleh? Tapi kan arahnya ke marketing. Oh, arahnya ke marketing, guys. Dan gue boleh pakai bisnis gue sendiri gitu. Menurut gue sih itu sih kenapa dibatalin. Yang susus itu bukan? Sepatu. Iya benar. Iya. Udah nggak usah dipromosin. Nggak usah. YouTube ya, orang. Aduh. Iya, nggak apa-apa, gue promosi nanti badannya di belakang. Bentar, gue minum dulu ya teman-teman, nih aus banget nih. Ini silakan. Ini apa nih? Ya, lele itu ya. Bukan. Oh, bukan. Rasanya juga enak kok. Ini dari rumah lebih enak soalnya kan dengan hashtag di rumah aja. Ini gue juga beli di hashtag Indomaret aja. Gitu. Iya, kemarin gue itu Skype sama dosen gue, sama teman-teman gue. Lu gimana? Lu ada Skype gitu nggak? Ada. Kalau gue sih sama dosen gue Skype juga, terus gue pakai Hangout Google. Hangout gue belum pernah. Google Hangout, iya. Itu bisa berapa orang sih? Banyak semua. Google Hangout juga sama, bisa banyak. Tapi gratis nggak? Gratis. Oh, gratis. Memang fiturnya si Google aja sih, kayak Skype buat video call gitu. Iya, buat anak rantauan kayak kita nih kan kuota perlu juga kan. Wih, jelas. Kita sangat fakir wifi, bro. Iya, buat gimana buat pihak-pihak kampus gitu loh. Gimana orang masa semuanya suruh online, kita aja nggak punya kuota. Iya, ini miris banget ya guys ya. Gue kebetulan juga punya toko pulsa kebetulan. Dan ini miris banget. Ngapain lu endorse lagi? Oh enggak, gue enggak endorse, maksud gue gini. Ini ada ceritanya pulsa, guys. Iya, ini ada cerita cuy. Ada ceritanya. Ceritanya gini cuy. Jadi ada ibu rumah tangga punya anak masih SD. Dan kalian tahu semua kita lagi krisis
apapun kita krisis, termasuk tuh kuota itu krisis banget. Sampai gini, ada tetangga gue datang ke rumah dan kebetulan dia tuh jualan lauk matang. Lauk matang kayak warteg gitu kan. Dia jual lauk matang di aduh maaf guys fans Sendawa tapi aku tahan. Iya nggak usah deket-deket, gue takut. Oh iya takut Bonaga Camorna. aduh oke, lanjut. Nah, dia tuh bungkus lauknya pakai plastik kiloan gitu kan. Plastik kiloan. Nah, suatu hari itu dia datang ke counter gua dan dia bilang gini ke mama gua, ya udah ceritanya gini sih, intinya Bu, mau nggak barter nih lauk sama pulsa gitu. Wow, itu kan sumpah itu saking mirisnya banget ya. Mereka pengen beli kuota tapi mereka bingung, di satu sisi mereka belum dapat pendapatan dan mereka tuh memutuskan untuk melakukan barter, dan itu tradisional banget men, itu zaman dulu banget gitu. Barter lauk dengan pulsa. Barter lauk supaya dengan pulsa. Anaknya punya kuota supaya buat anaknya punya kuota belajar. Bener banget. Dan kuotanya itu cuma 2,5 giga. Itu gue sumpah gue miris banget di situ. Terus itu 2,5 giga buat Skype sekali habis. Ya Allah guys, sumpah ya buat Rico juga parah sih. 2,5 GB buat Skype itu nggak kepikiran di otak mereka. Mereka tuh cuma pengennya kirim video dan foto di WA doang buat guru-gurunya gitu. Nah jadi sekarang gini, nah ini buat teman-teman semua yang mungkin udah tahu dan belum tahu. Jadi sekarang tuh kebetulan gue punya adik masih sekolah SMP dan SD. Jadi zaman sekarang untuk saat ini gara-gara WFH nih, work from home dan juga school from home, oke. Mereka tuh diwajibkan buat send foto dan video ke guru-gurunya. Ada gitu. lu kayak gitu? Iya. Jadi misalkan dikasih tugas nih, misalkan hafalan surat apa? Pokoknya surat di juz ama. Di record gitu. Di record. Dinilai. Dinilai nanti. Nilainya terus gimana? Absen. Gitu. Jadi setiap pagi memang jam normalnya kayak sekolah. Masuk 6:30. Dan mereka tuh harus melek dan harus absen. Dan yang absen pun juga anaknya juga. Jadi anaknya dipoto gitu. Iya. Jadi harus hadir dan harus bangun di jam itu. Dan ya udah. Tapi kayaknya lebih enak juga ya, nggak perlu jalan bangun pagi tiba-tiba naik motor gitu kan ke sekolah. Iya, nah untungnya ya lebih bebas aja nggak pakai seragam karena boleh pakai baju di rumah. Tapi kemarin gue nge-Skype pakai itu loh, pakai batik, terus banyak yang ketawa. Lu ngapain pakai batik? Iya. Gue mikirnya ya mau ketemu dosen kan dia mesti rapi aja. Benar banget. Benar. Iya. Biarpun kita online, kita kan tahu tata krama cuy. Iya, siapa sih yang kita tatap mukain dan lawan bicara kita tuh rapi apa enggak gitu. Tapi dia rapi sih. Nah, dan gue bangga juga daripada yang lain yang pakai kaos tuh. Nah, sedangkan gue juga sama. Gue juga jujur rapi. Gue ketemu dosen pembimbing skripsi gue rapi. Gue pakainya juga rapi. Gue nggak pakai kaos, nggak pakai baju tidur sama sekali. Ya, walaupun online kan ya. Walaupun online rapi. Dan atasnya kemeja, bawahnya celana pendek. Hancur. Yang penting atasnya doang. Kalian juga nggak tahu kan sekarang sebenarnya kita pakai celana apa? Kita pakai celana, pakai sarung kan, kalian nggak tahu. Gitu. Dilema banget yang buat mahasiswa ya. Dilema banget sih menurut gua. Karena kan ya mungkin ada yang wisudanya bulan apa, ada yang sidang keduanya bulan apa, kan gitu. Iya. Sebenarnya itu oke sih untuk cari-cari online, jurnal online sebenarnya ada, cuma nggak lengkap aja gitu. Kalau di kampus kan banyak perpus, ada skripsi dari kakak tingkat yang udah lulus. Betul, buat referensi sih. Cuma kalau online gitu nanti kita misalkan tidak lulus kan kita tetap bayar juga ya. Iya. Itu dia. Nah makanya gini, maksud gue gini guys. Boleh kita lanjut skripsi, tapi dikasih keringanan. Keringanannya tuh apa? Ya udah, dari sidangnya kita nggak dipersulit, itu yang pertama. Ya jujur gue belum pernah ngerasain rasanya sidang online. Mungkin teman-teman gue juga udah ada yang pernah ngerasain, dan gue belum sempet tanya ke teman-teman gue. Gue nggak tahu gimana rasanya dan prosedurnya. Apakah sesulit dan sedetail pada saat kalian presentasi langsung ke dosen, gitu. Kan gak enak aja cuy, udah online terus pertanyaannya belibet-libet, kayak gak enak gitu sih. Terus kalau nanti dosennya nanya, kita paling gini aja, nge-like
Pura-pura nge-lag aja guys. Terus disconnect. Terus kita disconnect. Terus diem-diem baca dulu. Baca dulu. Terus kita bilang dulu, maaf Pak, sinyalnya jelek. Ya. Padahal kita baca dulu. Bilang aja kamu nggak hafal. Nggak boleh ditiru ya. Oh iya. Nggak, kita nggak boleh susun. Tetap kita harus berburuk sangka. Ya, mitigasinya ya pencegahannya, ya pakai itulah wifi. Benar. Kalau nggak punya ya itu ke tetangga sebelah mungkin bisa. Iya nggak bentar. Tapi itu sekarang nih semua provider, nggak semua provider. Gue lihat nih ada 2 provider cuy yang gratisin kuota sejumlah 30 GB. 30 GB. Tapi itu cuma ke portal mahasiswa. Oh gitu ya, buat edukasi doang. Iya, nggak gitu guna sih. Ya. Nggak asik guys, maksudnya 30 GB harusnya kan universal gitu ya. Tapi gue tahu sih maksudnya cuma buat belajar, tapi kan ya lu tahu kan belajar sekolah juga cuma 6 jam paling banter dari setengah jam 7 sampai jam 12 atau mungkin sampai jam 3 yang kalian ada ekstrakurikuler lain atau mungkin ada pelajaran agama lain bisa sampai jam 3 gitu. Tapi kan selebihnya kan kita butuh hiburan juga cuy. Apa tuh? Lu ngapain aja selama ini? Nonton YouTube lah, streaming. Iya, streaming. Kayak kalian nih yang lagi nonton kita nih. Bener banget. Makanya sering-sering ya. Ini mumpung lagi gabut ya. Kalian banyak-banyak lah tonton video kita. Mumpung belum terkenal guys, di subscribe dulu guys. Di subscribe dulu. Ntar kalau udah terkenal ya nggak apa-apa sih, sama aja. Pokoknya ntar Rikotul Kolbi kalau udah 10.000 subscriber dia pengen giveaway-nya apa ntar tungguin aja. Makanya bantu support supaya 10.000 subscriber. Wah.